Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqalbi la jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa nuqlati wa habli bihi fadha wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabri wa syahdi wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu taubatin wa ali wa ashabi kiramil a'immatin bihim yaghfirul ghaffar dzambi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, ista'inu, bermohonlah kalian semua,
bermohon kepada Allah bisobri wassalah, dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita hidup di dunia ini pastinya ada ujiannya. Sampean sekolah belajar selama 1 semester, kadang ada yang jauh itu berapa? Jauh itu berapa? Jauh 1, jauh 2, jauh 3 tempat bulan. Itu belajarnya, itu proses belajarnya. Namun ada ujiannya juga. Ada yang semesteran 6 bulan. 6 bulan 1 semester itu belajarnya, ujiannya 1 minggu. Sampean selama hidup pasti, namanya hidup pasti ada ujian. Sampai kapan? Sampai mati. Ujian kita itu sampai mati. Loh, kalau ingin selesai ujiannya Pak, ya mati. Kalau mau selesai ujiannya mati. Kalau nggak sanggup, mati aja. Karena semua yang hidup pasti oleh Allah pasti akan diuji. Ujiannya ada 2 hal. Ada yang mengenakan, ada juga yang menyusahkan. Ada yang membahagiakan atau menyenangkan, ada juga yang menyedihkan. Kalau kita diuji oleh Allah dengan ujian yang mengenakan, rezeki melimpah, kebahagiaan keluarga, anak, keluarga sehat walafiat, itu juga ujian. Bagaimana kalau kita diuji dengan kenikmatan? Bagaimana kita pandai-pandai kita untuk bersyukur? Sebaliknya, misalkan kita diuji dengan kesusahan, dengan kesedihan, bagaimana kita itu harus memprotek diri kita, menyadarkan diri kita, bagaimana kita menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kita itu harus dilatih mulai dari sekarang. Kalau kita ingin meminta pertolongan kepada Allah, harus melalui 2 jalan. Yang pertama, kita itu harus bersabar. Yang kedua, kita itu harus sholat. Karena hanya 2 hal ini yang bisa menyelesaikan ujian kita dengan nilai yang memuaskan atau istimewa. Kalau di mata kuliah kita itu dapat nilainya A semua, A. Akhirnya lulusannya dengan predikat cum laude, memuaskan, istimewa, cum laude, nilainya 4, cum laude, dapat A semua. Tapi syaratnya harus sabar. Karena ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya adalah bersabar. Wal qadhimina ghaidah. Harus bisa ngempet tatkala kita itu amarah atau emosi, kita harus bisa ngempet. Itu salah satunya. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 3 itu. Salah satunya dia bisa ngempet tatkala dia emosi atau marah. Terus para ulama menafsirkan sabar di sini adalah puasa. Karena puasa itu menahan lapar, dahaga, menahan emosi, menahan segalanya. Karena dengan berpuasa itulah kita bisa paham apa makna
sabar yang sebenarnya. Makanya tatkala kemarin kita berpuasa itu banyak orang yang gak sabar. Cuma dia itu kuat dalam hal menahan lapar dan dahaga saja. Makna sabarnya tidak belas. Emosi di jalan, uring-uringan, kebencian yang mendalam, karena dia tidak paham apa itu sabar. Wassalat, dengan sholat juga. Sabar dan sholat inilah perbuatan yang sangat memberatkan. Angin. Kalau bapak aja menyarankan atau memberitahukan, tatkala sampean kena musibah, tatkala sampean kena ujian, sabar. Seperti saudara kita itu, Mas Saiful, tatkala bapaknya meninggal, bapaknya bisa bilang sabar ya, doakan ayahnya semoga diselamatkan dalam sakaratul mautnya. Cuma bisa bilang gitu. Karena sabar itu salah satunya yang bisa mengantarkan kita untuk bermunajat, bermohon kepada Allah. Dan sholat ini kadang yang angel bagi kita untuk mengerjakannya. Tatkala kita ditimpa kesusahan, sholatnya sergap sholatnya. Tatkala rezekinya udah mulai lancar, tatkala rezekinya udah mulai banyak, enteng sholatnya. Ada bahkan kemarin itu datang ke bapak itu untuk ikut umroh di bulan Agustus. Waktu dia bilang mau ikut umroh itu, dia cerita curhat. Bah, panggilnya Abah, saya ini kalau masalah rezeki oleh Allah itu dinyom-nyom. Apa dinyom-nyom? Digampang. Namun masalah ibadah ini saya yang kurang. Saya malu sama Allah, sambil nangis. Dia cerita itu sambil nangis. Saya takut sama Allah. Bagus itu mas, sampean itu berarti termasuk orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nangis dia itu. Kenapa kok enggak dulu ya Pak? Ya itulah butuh proses. Tatkala kita diuji dengan kesenangan, dengan rezeki yang lancar, kadang kita lupa. Kadang kita juga sebaliknya diuji dengan penderitaan, kesedihan. Kadang kita itu enggak sabar. Terus ngasih uang untuk dibuat DP. Nanti pas bulan Agustus kami lunasi Pak. Monggo. Cerita dia itu, takutnya dia itu tatkala melihat orang lain, tatkala di puncak kejayaannya diuji oleh Allah, terus dijatuhkan. Apa namanya itu? Udah ibadahnya tidak belas, tapi rezekinya sama Allah dilancarkan. Suatu saat di puncak kejayaannya, kesuksesannya, terus dijatuhkan oleh Allah. Itu namanya istidraj. Hati-hati, dinyonyok sama Allah, diuji dengan seperti itu, walaupun gak ibadah, walaupun gak sabar, walaupun gak sholat, terus dijatuhkan oleh Allah dalam puncak kejayaannya. Kalau ingin langgeng, innallaha ma'as sabirin, harus bersabar,
harus terus nyambung dengan Allah? Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Pasti diuji kita. Wala taqulu, dan janganlah kalian itu berkata, liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun, bahwasanya orang yang mati di jalannya Allah itu amwatun, dia itu mati sungguhan. Tidak. Orang yang terbunuh di jalannya Allah itu, di dalam peperangan itu, amwatun, mati. Tidak. Bal ahyaun, bahkan sesungguhnya orang yang terbunuh di medan peperangan itu, tatkala dia jihad fisabilillah itu, ahyaun, dia itu hakikatnya hidup. Walakin la tas'urun, dan sedangkan kita tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Kok bisa? Iya, karena sampai nggak tahu mati. Tapi karena ini yang berkata adalah Allah melalui kitab kita adalah Al-Quran, kita harus mengimaninya. Ini tatkala ayat ini turun, asbabun nuzulnya turun ayat ini tatkala peperangan perang Badar. Musuhnya 1000 pasukan, sedangkan pasukannya Rasulullah sekitar 313, sepertiganya. Namun dimenangkan oleh Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as-sabirin. Jadi pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Wallahu ma'as-sabirin, dan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Berarti pasukannya Kanjeng Nabi itu berarti termasuk orang-orang yang sabar. Pasrah dia pasrahkan sama Allah dengan keyakinan yang full di dalam hatinya, dia pasrahkan. 1:3, secara logika pasti kalah. Tapi karena keimanannya yang full di dalam dadanya, dan dia termasuk orang-orang yang sabar, tidak pernah mengeluh, waduh pasukannya kok wakil ya. Gak pernah mengeluh dia. Bismillah saja. Akhirnya dimenangkan. Yang terbunuh hanya 14 orang saja. Yang terbunuh hanya 14 orang saja. Dari Muhajirin itu ada sekitar 6 orang yang terbunuh. Dari Ansor ada kurang lebih 8 orang yang terbunuh. Hanya 14 orang yang terbunuh. Terus di dalam pasukannya Kanjeng Nabi, apakah ada orang yang munafik? Ada. Bahkan orang yang munafik itu berkata mereka, mati kan, mati, nggak iso balik lagi kan, mati. 14 itu ada. Di dalam pasukannya Kanjeng Nabi juga ada orang-orang yang munafik. Ini di zamannya Kanjeng Nabi. Di zaman now banyak orang yang munafik. Ini hanya sekedar dicontohkan oleh Al-Quran bahwasanya di dalam jihad, di dalam perjuangan pasti ada ujiannya. Termasuk orang munafik itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena ada sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan Badar itu, ada sebagian orang munafik berkata, bongko, mati. Terus turun ayat ini, bal, sungguh orang yang terbunuh di dalam peperangan itu
di jihad fisabilillah itu pun dia itu sebetulnya hidup, kecuali kamu yang nggak mengerti. Allah itu yang bilang. Berarti kalau dia hidup, yang mati syahid itu hidup, berarti juga mendapatkan rezeki di sisi Allah. Jadi jangan kira orang yang terbunuh dalam fisabilillah itu mati, kata Allah. Tak kasih tahu bahwa yang mati syahid di jalannya Allah itu dia sebenarnya hidup dan mendapatkan rezeki dari Allah. Walanabluwannakum bisai'in, dan pasti aku akan menguji kalian bisai'in dengan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil, minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dari rasa lapar, wa naqsin, dari kekurangan, minal amwal, dari harta benda, wal anfus, dan jiwa, was samarat, dan juga dari buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah ya Muhammad kepada orang-orang yang bersabar. Sampaikan apa? Wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira. Jadi pasti Allah itu akan menguji. Kalau sampean sekolah pasti ada ujian. Kalau sampean nggak sekolah pasti ada adab dari Allah ya. Kalau ini khusus bagi orang yang beriman. Ini khusus bagi orang yang sekolah, yang ikut pendidikan, yang menuntut ilmu, pasti diuji oleh Allah. Terutama orang-orang yang beriman. Walanabluwannakum bisai'in, sedikit yang diuji. Sesuatu kecil. Minal khauf, dari rasa ketakutan, kekhawatiran masa depan. Aku nanti kalau lulus kuliah terus piye yo? Hidupku piye yo? Aku nanti kalau nggak dapat kerja ya opo iki? Kalau aku nanti nggak lulus piye? Setelah aku lulus nanti mau kerja opo iki? Khawatir terus, takut untuk menghadapi masa depan. Itu ujiannya. Kalau orang yang beriman nggak ada itu khauf. Walju, juga diuji dengan kelaparan. Orang yang lapar itu bukan orang yang nggak punya uang ya. Bahkan ada juga orang yang punya uang banyak, sugih tapi dia lapar. Apa contohnya? Tak kala puasa. Nggak sugih, nggak melarat, semua akan lapar karena dia berpuasa. Diuji oleh Allah. Iya, beriman atau enggak awakmu, kuat atau enggak, ikhlas atau enggak. Apa kue itu setelah diperintahkan oleh agama mengerjakan sesuatu hal, apakah kue itu ikhlas atau enggak? Orang beriman pastinya dia akan menjadi mukhlisina lahuddin. Pasti orang yang beriman itu pasti dia akan mengarahnya kepada mukhlis, orang yang ikhlas lahuddin dalam beragama. Dalam mengerjakan perintah agama dia pasti mengerjakan ikhlas. Wa naqsin, dan juga dengan kekurangan. Kita akan diuji dengan kekurangan. Minal amwal, dari harta benda. Jadi sampai ini diuji oleh Allah dari kekurangan harta benda. Kalau diuji dengan kekurangan, berarti kita itu harus mengedepankan sabar. Wal anfusi, dari kekurangan jiwa, kematian maksudnya. Ada bapaknya meninggal, ada saudaranya meninggal, ada ibunya yang meninggal, bahkan ada anak-anaknya juga yang meninggal. Pasti diuji oleh Allah. Kalau kita sebagai orang tua, anaknya meninggal, pasti akan berkata, kok enggak aku ayo, kok anakku diisi. Terus ada juga orang tuanya yang meninggal. Kok bisa ya bapakku mati, ibuku mati, sedangkan aku masih kecil, terus piye nasibku ini? Ada juga yang
uji dengan kematian. Ada juga diuji dengan wathamarat, dengan kekurangan buah-buahan. Maknanya apa? Hasil usaha pertanian kita, buah padi, buah jagung, itu buah-buahan juga. Atau juga pohon, pepaya, semua dilambangkan dengan wathamarat, dengan buah-buahan. Pasti diuji. Tatkala hasil panennya luar biasa, bagusnya, dirawat, dipupuk, disiangi, kok tatkala mau dipanen, dimakan wereng, dimakan hama, ada yang tikus, ada yang virus, akhirnya layu semua. Kemarin mendekati hari raya Idul Adha, banyak sapi-sapi yang diserang virus, penyakit, seger waras, moro-moro mati. Wathamarat, juga ada sebagian ulama mengatakan ini adalah buah, sedangkan buah itu adalah akhlakul karimah. Ada yang diuji oleh Allah itu melalui akhlakul karimah. Punya anak dia nggak beradab, punya anak nakalnya luar biasa, punya anak maksiatnya jalan terus, ibadahnya nggak ada, jarang ibadahnya. Buah itu dimaknakan akhlakul karimah, kekurangan dari akhlakul karimah. Jadi orang tua ini kebanyakan diuji dengan anak yang akhlaknya tidak akhlakul karimah. Bahkan anaknya itu kebanyakan menjadi anak yang durhaka. Banyak yang diuji seperti ini orang tuanya. Durhaka itu apa? Melanggar syariatnya Allah. Kalau sudah Allah yang dilanggar, kalau sudah Allah yang dikhianati, apalagi cuma orang tua, nggak bisa. Makanya sampean itu kalau besok bekerja sama dalam hal muamalah, dalam hal perdagangan, dalam hal bisnis, lihatlah ibadahnya orang. Kalau ibadahnya sudah tepat waktu, sudah disiplin, itu tandanya orang itu orang yang beriman. Gak usah ragu lagi, karena Allah, karena Tuhannya yang dinomor satukan. Adzan langsung siap-siap belok. Sampai punya sepeda sekarang, adzan pas di jalan langsung belok cari masjid. Nanti sampai rezekinya ditambah oleh Allah, punya mobil, tak kalah adzan belok cari masjid. Karena pakai mobil ada AC-nya, akhirnya keturun ya. Gak jadi ibadah, gak barokah namanya. Jadi kalau ditambah harta kita oleh Allah, ditambah rezeki kita oleh Allah, rezeki yang barokah, pastinya ada peningkatan kebaikan. Yang dinamakan barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan berita gembira ya Muhammad bagi orang-orang yang sabar. Pasti setelah sampean berpuasa, pasti mendekati maghrib, sampean sudah mulai bergembira. Sabar, yang penting gak usah makan, gak usah minum, menahan amarah. Nanti tatkala berbuka, itulah bahagia. Siapa sih orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika datang kepada mereka musibah, kematian orang tua, kematian anaknya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkatalah orang-orang yang sabar tadi, inna lillahi, sesungguhnya semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya semua milik Allah ini akan kembali kepada
kepada Allah. Harus sadari itu, harus ucapkan di dalam hati bahwa semua ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Orang-orang yang sabar itu, ulaika, dialah, alaihim, atas mereka, itulah atas mereka, sholawatun, sambungan, mir rabbihim, dari Allah, dari Tuhan mereka. Sholawat itu sambungan, sholawat juga bisa maghfirah, ampunan, sholawat juga bisa barokah, sholawat bisa fadilah, karunia dari Allah, wa rahmatun, dan rahmah, kasih sayang Allah. Kalau kita di dunia ini mendapatkan rahmat dari Allah, pastinya kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Besok di yaumil kiamah, kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah, berarti kita akan dimasukkan ke dalam surga. Kita masuk ke dalam surga besok itu bukan karena amal ibadah kita, namun karena rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah humul muhtadun, golongan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau sampean itu bisa bersabar, kalau sampean itu sergap sholatnya, berarti sampean itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ada dorongan dari dalam. Ayo sholat le. Ada dorongan motivasi dari dalam jiwa. Ayo le, sabar le. Oh, diuji gitu, gak sabar. Diuji, dipermuti tok ambek wong kok gak sabar. Dimarahi didik kok gak sabar. Harus sabar. HP-nya nggak diganti, harus sabar ya. Berdoa sama Allah, minta sama Allah ya. Minta HP sing ngawapi, pol merek apa? Apple ya. Kalau merek Apple dimakan. Kalau Apple itu jos. Mintanya sama Allah. Melewati tangan-tangannya siapa? Wasilah-wasilahnya siapa? Itu Allah yang mengaturnya. Yang penting kita itu harus bersabar dan tetap sholat, terutama sholat berjamaah. Besok itu akan getun, akan menyesal orang itu tatkala dia sudah nyampe detik-detik mau meninggal, tatkala nazar itu. Tatkala nazar, bukan getun, bukan menyesal karena kemaksiatannya, bukan. Kadang orang yang mau nazar itu getun, menyesal karena dia tidak menyempurnakan kebaikannya. Sholat dia sholat, tapi jarang sholat berjamaah. Getun dia, ya Allah, kenapa aku waktu di dunia dulu memang sih aku sholat sergap, tapi kok aku nggak pernah sholat berjamaah, kok jarang sholat berjamaah. Seandainya aku dulu itu sergap sholat berjamaah, apalagi musolanya, apalagi masjidnya dekat dengan kita. Itu sebetulnya petunjuk semua dari Allah itu. Namun kita tidak menghiraukannya. Sampean bertempat tinggal di sini itu petunjuk dari Allah kalau betul-betul diresapi. Karena di sini ada dorongan untuk selalu melakukan kebaikan, sabar, kompak, sergap ibadahnya, sergap ngajinya. Itu siapa yang dorong itu? Allah semua itu. Yang menggerakkan hati sampean itu Allah semua itu. Jangan sampai tutupi itu. Gaspol guys. Kalau masalah kebaikan, gaspol. Kalau masalah kejelekan, direm cakram kalau perlu ya. Tadi pagi sudah ditutup. Tatkala kita ngaji sulam taufik dengan bab taubah. Jadi sebelum ajal kita diambil oleh Allah, dicabut oleh Allah. Dengan umumnya orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tatkala mendengar kematian seseorang, meninggalnya seseorang. Kita diingatkan mulai dari sekarang, jangan sampai kita itu melakukan amal ibadah apapun
masih belum puas hati kita, getun. Tatkala nazak, tatkala kita mau nazak, tatkala kita detik-detik mau meninggal, getun menyesal kenapa sih selama hidup kita tidak menyempurnakan kebaikan. Getun aku, nyesel aku. Selama di dunia jarang sholat berjamaah kecuali sholat Jumat. Subuh jarang, duhur jarang sholat berjamaah, asar jarang sholat berjamaah, maghrib jarang, isya jarang sholat berjamaah, apalagi subuh jarang, bahkan gak belas sholat berjamaah. Getun orang yang tatkala dia proses nazaun, tatkala dia proses sakaratul maut, diperlihatkan oleh Allah, digambarkan oleh Allah, diperlihatkan amal-amalan kebaikannya itu, amal-amal yang membuat dia itu bahagia besok kelak itu, pahala-pahalanya ditampakkan oleh Allah, dia getun, dia nyesel kenapa selama hidupnya dia tidak bisa menyempurnakan kebaikannya, amal solehnya. Seandainya aku dulu itu sergap sholat berjamaah, mungkin balasanku, pahalaku luar biasa, nggak seperti ini. Sekarang cuma dapat 1, sedangkan kalau sholat berjamaah dapat 27 misalkan. Jadi jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang getun, orang-orang yang menyesal di akhir hayat kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma ذكرنا minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.